Halo viewers, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, tentunya bersama saya Andromeda. Nah, di sini saya tidak bosan-bosannya ya untuk berbagi kepada kawan-kawanku, saudara-saudaraku sekalian, uh, agar mungkin ini bisa membantu kalian dalam proses kesembuhan dan mengatasi segala sensasi-sensasi asam lambung, GERD, dan anxiety. Nah, ini apa yang saya share di video-video saya itu adalah cara saya, pengalaman saya menghadapi kesemuanya ini, dan ini sangat bermanfaat bagi saya. Entah bagi kalian mungkin berguna bagi saya atau berfungsi bagi saya. Eh, saya tidak tahu apakah ini bisa berfungsi kepada kalian, tetapi setidaknya saya mau berbagi dan mungkin dari kalian ada yang mencobanya. Semoga kalian bisa kembali normal lagi seperti sedia kala. Nah, di kesempatan kali ini, di video kali ini saya mau membahas lagi masalah cara mengatasi sesak nafas bagi kita-kita semua yang mengalami asam lambung, GERD, dan anxiety. Nah, semoga usaha kita semua ini, ikhtiar kita semua ini tidak percuma. Semoga kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan usaha-usaha yang sebaik mungkin ya. Nah, sebelum saya memberikan atau berbagi cara mengatasi sesak napas, tentu kita harus tahu dulu apa yang menyebabkan kita mengalami sesak napas, terutama kepada kawan-kawan yang mengalami asam lambung dan gangguan cemas. Nah, perlu kita ketahui asam lambung itu ketika kita mengalami asam lambung yang berlebih tentu akan membuat atau menimbulkan sensasi yang bisa menyebabkan kita sesak napas, yaitu kembung dan begah. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena adanya asam lambung yang berlebih tentu akan membuat gas lambung itu juga akan berlebih, dan adanya penekanan pada lambung kita ke otot esofagus sehingga kita mengalami sesak napas. Hal itu biasanya terjadi karena mungkin kita atau kawan-kawan itu makan sesuatu yang bisa menyebabkan asam lambung itu berlebih, mungkin habis makan pedas atau makan yang berminyak ya, sehingga menimbulkan asam lambung. Nah, begitu juga dengan GERD. Asam lambung naik ke kerongkongan dan makanan naik ke kerongkongan itu mungkin karena faktor makanan kita. Nah, di sini perlunya kita mengetahui juga jenis-jenis makanan yang cocok atau makanan pantangan bagi penderita asam lambung dan GERD. Karena kenapa? Ini sangat berpengaruh kepada asam lambung kita dan GERD kita. Karena asam lambung dan GERD itu bisa mengakibatkan kita sesak napas, akhirnya menimbulkan cemas. Nah, kemudian masalah makanan yang saya maksud itu, kalau saya memang saya sudah memberikan video masalah makanan pantangan dan makanan yang cocok untuk dikonsumsi bagi penderita asam lambung dan GERD. Tetapi saya tetap mengingatkan kepada kalian bahwa kalau saya secara pribadi, jika kalian mau makan ya, mungkin kalian bisa makan apa saja. Tetapi ketika kalian mau makan sesuatu dan kalian mengalami suatu hal aneh pada perut kalian atau pada GERD kalian, sebaiknya hentikan makan makanan itu, dan untuk sementara waktu garis merah untuk makanan itu. Artinya hindari dulu untuk sementara waktu makanan itu apabila kalian memakan sesuatu yang akhirnya menimbulkan sensasi asam lambung dan GERD. Nah, jadi pada intinya asam lambung dan GERD ini yang bisa menimbulkan sesak napas dan akhirnya menimbulkan cemas itu ujung-ujungnya juga jatuhnya ke pola makan dan pola pikir. Nah,
Karena dengan pola makan yang tidak teratur dan pola pikir yang hancur, yang berantakan, itu akan menimbulkan kembali sensasi asam lambung dan GERD, sehingga memicu adanya sesak napas sehingga kita mengalami cemas. Jadi di sini betul-betul sangat penting sekali kita menjaga yang namanya 3P, pola makan, pola hidup, dan pola pikir. Jadi kawan-kawan harus betul-betul memahami arti dari maksud dari 3P ini. Kalian harus menerapkan secara betul-betul, perhatikan betul-betul pola 3P ini. Nah, dan ketika kita mengalami sesak napas, setelah kita mengetahui penyebab dari sesak napas itu sehingga menimbulkan rasa cemas, tentu kita harus tahu cara mengatasinya. Nah, di sini saya sudah mencatat beberapa poin, ada 7 poin yang bisa kita lakukan ketika untuk mengatasi sesak napas ini. Nah, yang pertama itu adalah jauhi makanan pantangan. Nah, ini makanan pantangan ini memang perlu kita perhatikan, karena makanan-makanan tertentu itu bisa menyebabkan kita mengalami kenaikan asam lambung. Nah, kenaikan asam lambung ini akan menimbulkan sensasi-sensasi yang bisa menyebabkan kita sesak napas dan akhirnya menimbulkan rasa cemas. Tetapi pada kasus-kasus tertentu, kondisi lambung setiap manusia itu, setiap orang itu berbeda-beda ya. Mungkin ada yang cocok sama sambal, dan masih ada juga yang tidak cocok dengan sambal. Jadi seperti yang saya katakan tadi, makanlah yang mau kalian makan, tetapi ketika kalian merasakan suatu sensasi, sebaiknya untuk sementara waktu hindari makanan itu ya. Karena mungkin saya sarankan kalian jangan makan sambal, tetapi ada juga yang masih cocok dengan sambal. Nah, maksud saya seperti, jadi makanlah yang bisa kamu makan, dan tetapi ketika kamu makan sesuatu, hindarilah untuk sementara waktu makanan itu. Nah, kemudian yang kedua, kalian itu jangan telat makan. Nah, di sini perlunya pola makan yang baik. Mungkin kalau bisa, saya seperti dulu ya, saya itu makan setiap 3 jam. Jadi setiap 3 jam itu saya selalu makan dengan mengatur waktu. Mungkin kalian bisa melakukannya dengan menyetel alarm sehingga kalian tidak mengalami telat makan. Sebenarnya di sini tidak ada alasan untuk kita semua telat makan, entah itu mengenai pekerjaan, mengurus anak, mengurus rumah tangga, mengurus lain-lain. Pokoknya tanpa ada alasan itu kita tidak harus boleh telat makan, karena dengan telat makan itu akan menimbulkan kenaikan asam lambung sehingga menimbulkan sensasi sesak napas dan akan membuat kita merasa cemas. Nah, kemudian yang ketiga, makan jangan terburu-buru. Jadi ketika makan itu kalian kunyahlah dengan baik-baik. Kemudian setelah dikunyah sampai halus, kalian telan. Nah, seperti itu. Jadi makan terburu-buru itu juga akan mengganggu kerja lambung, sehingga akan membuat kita mengalami kenaikan asam lambung. Nah, makan jangan terburu-buru itu seperti di video saya sebelumnya, itu adalah cara juga kita melatih otot esofagus untuk membantu penyembuhan GERD. Nah, karena dengan makan dengan ritme yang pelan atau dengan secara teratur ya, itu akan melatih kembali otot esofagus kita mengenal kembali fungsinya. Setelah makanan masuk akan menutup secara otomatis. Jadi kalian kunyahlah secara pelan-pelan, nikmati, kemudian telan dengan pelan-pelan begitu. Kemudian makan lagi, kunyah lagi, kemudian telan lagi. Seperti itu dan seterusnya. Karena itu akan membantu kalian dalam proses melatih otot esofagus. Nah, kemudian yang keempat itu adalah melatih pikiran ketika mau makan. Nah, melatih pikiran ini maksudnya kalian ketika mau makan cobalah untuk fokus ya. Maksudnya cobalah untuk memikirkan bahwa kalian makan itu dengan tujuan sembuh, bukan karena kalian makan karena takut kumat ya. Jadi hilangkan mindset, hilangkan pemikiran bahwa kalian makan itu karena cuma takut kumat. Nggak seperti itu cara berpikirnya ya. Jadi kalian makanlah
tetapi makan dengan pemikiran bahwa saya makan karena saya mau sembuh, saya makan karena saya ingin sembuh. Jadi ketika setelah makan Anda sudah sembuh. Jadi kalian hindari pemikiran bahwa kalian makan karena cuma menghindari sensasi atau untuk agar kalian tidak kumat. Jadi hilangkan pemikiran seperti itu, ubah mindset kalian bahwa kalian makan untuk tujuannya sembuh. Seperti itu. Kemudian yang kelima, minumlah air hangat dan madu ya, karena itu yang sering juga saya lakukan, karena meminum dengan air hangat dan madu akan membantu menetralisir asam lambung yang ada di lambung sehingga tidak mengalami kenaikan sampai ke kerongkongan. Nah, kemudian yang keenam itu fokus dan tenang. Nah, ketika kalian mengalami sensasi asam lambung seperti begah, dada panas sehingga mengakibatkan kalian sesak nafas ya, cobalah langsung segera tenang, kemudian fokus bahwa kamu itu tidak baik-baik saja, ini cuma sensasinya. Ketika kalian fokus dan tenang dan secara berangsur kalian merasakan membaik, maka tanamkan dalam pikiran bahwa ini cuma sensasi, kalian itu baik-baik saja, dan setelah makan semua akan kembali normal. Nah, itu setelah kalian makan akan kembali normal, itu akan melatih kembali mindset kalian bahwa ini cuma bagian dari sensasi dan akan berlalu dengan sendirinya dan akan sembuh dan akan netral setelah kalian makan. Nah, kemudian yang ketujuh adalah latihan nafas. Nah, setelah kalian fokus tadi kemudian tenang, cobalah untuk bernafas dengan tenang. Kalian berlatihlah dengan nafas menggunakan rongga perut. Jadi kalian bernafas itu tarik nafas selama 7 detik melalui hidung ya, kemudian tahan selama 7 detik, kemudian hembuskan melalui mulut selama 7 detik. Jadi kalian gunakan perut untuk bernapas. Jadi ketika kalian tarik nafas, rongga perut itu mengembang ya, kemudian tahan, kemudian keluarkan. Jadi jangan menggunakan rongga dada, karena ketika kalian menggunakan rongga dada itu akan membuat kalian semakin cemas lagi. Nah, seperti itu. Dan satu lagi, ketika kalian sudah latihan bernapas, mungkin kalian bisa menggunakan ini bukan endorse ya, ini plosa. Saya menggunakan warna hijau dan biru biasanya. Kemudian saya hirup seperti ini, saya hisap dengan pelan-pelan sampai saya rasa sampai ke otak, karena ini membantu saya selama ini juga ketika mengalami sesak nafas. Ini membuat saya merasa plong ya. Nah, itu tadi ada 7 macam cara mengatasi sesak nafas karena asam lambung dan GERD kita itu kumat. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kalian semua. Nah, ini sangat membantu bagi diri saya dan entah bagi diri kalian, tetapi nggak ada salahnya saya berbagi kepada kalian ya. Nah, semoga ada manfaatnya ya. Nah, di akhir kata jangan lupa dukung channel ini dengan cara menekan subscribe, like, dan share agar saya lebih semangat lagi mengupload video-video terbaru. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.